Mungkin di antara teman-teman banyak yang sering mendengar obrolan tentang krisis 2030, entah itu di podcast, sosial media, atau dari para ahli ekonomi. Intinya, banyak yang memprediksi bahwa dekade 2030-an akan menjadi masa yang sangat menantang secara ekonomi global. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa persiapan itu mutlak diperlukan sebelum badai datang. Nah, kalau kita bicara soal bertahan di tengah krisis, ini bukan cuma soal hemat atau menabung biasa, tapi ini juga soal melakukan restrukturisasi total keuangan pribadi dan aset kalian. Kita perlu punya tameng yang kuat dan bukan hanya sekedar dinding yang bisa roboh kapan saja. Jadi, fokusnya bukan hanya menambah aset yang bagus, tapi juga membuang aset-aset yang menjadi beban atau risiko di saat situasi ekonomi memburuk. Nah, di video kali ini, mari kita bahas sejumlah aset yang sebaiknya kalian likuidasi atau buang jauh-jauh sebelum 2030. Tujuannya sederhana, supaya cash flow kalian juga lebih sehat, utang berkurang drastis, dan kalian punya amunisi berupa uang tunai yang cukup untuk mengambil peluang atau menahan guncangan di saat krisis 2030 benar-benar datang. Yang pertama adalah properti investasi underperforming dengan utang yang tinggi. Ini adalah aset properti yang ternyata biaya perawatannya lebih besar daripada penghasilan sewanya. Misalnya aja rumah kontrakan, ruko, atau apartemen, tapi sekali lagi, ini hanya perlu kalian lepas kalau biaya perawatannya jauh lebih besar dari nilai sewanya. Apalagi kalau cicilan KPR-nya masih menggunung. Saat krisis, nilai properti bisa anjlok, pembeli susah dicari, dan penyewa bisa saja kehilangan pekerjaannya sehingga gagal bayar sewa. Jadi, kalian akan terjebak dengan aset yang nilainya turun, tapi beban cicilan utangnya tetap harus dibayar penuh setiap bulannya. Lebih parah lagi, aset ini menyedot cash flow kalian setiap bulan hanya untuk menutup selisih antara pemasukan dan juga cicilan. Ini tentunya akan menggerogoti dana darurat kalian pelan-pelan. Membuang aset ini meskipun kalian katakanlah rugi sedikit, bisa membebaskan kalian dari utang jangka panjang dan mengembalikan likuiditas di tangan kalian. Likuiditas adalah raja di saat krisis. Makanya, segera evaluasi properti investasi kalian. Hitung cash flow bersih dan risiko likuiditasnya. Kalau ternyata lebih banyak yang menjadi beban hutang daripada sumber penghasilan, ya jual aja. Uang hasil penjualannya, terutama yang dipakai untuk melunasi utang KPR, akan jauh lebih bernilai sebagai dana tunai dan kebebasan finansial di saat krisis. Aset yang kedua adalah koleksi barang mewah yang cepat terdepresiasi. Contohnya aja mobil sport, jam tangan biasa, dan sebagainya. Di saat krisis, yang namanya mobil sport mewah atau jam tangan fashion yang mahal itu nilainya biasanya terjun bebas, kecuali koleksi ultra langka yang punya nilai sejarah tinggi. Aset-aset ini disebut liability disguised as an asset. Selain nilainya cepat turun, barang-barang ini juga menuntut biaya perawatan, pajak tahunan, dan juga asuransi yang tinggi. Dan tentunya ini semua akan menggerogoti cash flow kalian. Barang koleksi seperti ini sifatnya sangat tidak liquid di masa sulit. Kalau krisis datang, siapa sih yang mau beli mobil sport bekas kalau harganya masih mahal? Penjualannya pasti butuh waktu lama dan harganya harus dibanting habis-habisan. Kalian akan rugi besar, plus selama menunggu laku, kalian tetap harus membayar biaya perawatannya. Sederhananya, buanglah aset yang fungsinya hanya untuk sekedar gengsi atau gaya hidup. Ubah nilai gengsi itu menjadi uang tunai yang liquid atau investasikan ke aset yang lebih defensif seperti emas atau deposito jangka pendek. Fokus kalian harus pada nilai fungsional dan juga likuiditas dan bukan nilai pamer. Aset yang ketiga adalah saham spekulatif atau koin kripto yang tidak jelas. Setiap portfolio investasi itu pasti ada resikonya sih, tapi saham-saham fluktuatif, terutama yang fundamental perusahaannya masih lemah, atau koin kripto yang sangat baru dan punya kapitalisasi pasar kecil, adalah bom waktu likuiditas di saat krisis. Di masa normal, aset ini mungkin bisa dapat untung, tapi di masa krisis, aset seperti ini yang biasanya akan pertama kali hancur dan sulit dijual. Kalian harus paham bahwa saat kepanikan melanda pasar, investor akan kabur ke aset yang dinilai aman, dan aset spekulatif akan ditinggalkan. Begitu pasar ambruk, nilai aset ini bisa turun 90% atau lebih dalam
dalam waktu yang singkat. Dan kalian tidak bisa menjualnya karena tidak ada juga yang beli. Aset kalian bisa tiba-tiba berubah menjadi kertas tak bernilai. Jadi sekarang, saatnya untuk merampingkan portfolio investasi kalian. Jual saham yang tidak jelas prospeknya, ambil profit dari koin kripto yang super volatil, dan pindahkan dana tersebut ke instrumen investasi yang lebih kokoh dan stabil. Prioritaskan aset yang punya fundamental kuat dan bukan hanya mengandalkan hype, tren, atau rumor. Aset yang keempat adalah bisnis sampingan yang menyedot uang dan waktu. Mungkin di antara teman-teman punya bisnis sampingan yang dijalankan di luar pekerjaan utama, tapi setelah dievaluasi ternyata marginnya tipis, cash flow-nya negatif, dan menyita waktu serta energi kalian. Bisnis ini mungkin passion project kalian, tapi kalau tidak menghasilkan uang dan malah terus menuntut suntikan modal baru, itu adalah masalah. Di saat krisis, bisnis kecil dan underperforming adalah yang paling rentan, karena pemasukan bisa hilang, tapi biaya operasional seperti sewa, gaji, dan juga bahan baku tetap harus dibayar. Ini akan menjadi lubang hitam yang menghisap dana darurat kalian di saat kalian paling membutuhkannya. Lebih baik potong kerugian sekarang daripada harus membuang lebih banyak uang di masa yang akan datang. Coba lakukan evaluasi bisnis secara brutal. Kalau sampai dalam 6-12 bulan terakhir bisnis itu hanya menjadi beban, likuidasi saja aset-asetnya, lunasi utang terkait, dan tutup operasionalnya. Fokuskan energi dan waktu kalian pada sumber pendapatan utama yang lebih stabil dan gunakan waktu luang untuk mencari bisnis sampingan lain yang lebih sesuai dengan skill kalian. Kemudian, aset yang kelima adalah asuransi jiwa whole life atau unit link dengan premi mahal. Banyak asuransi whole unit atau unit link yang preminya mahal, dan sebagian besar dari premi itu ternyata dialokasikan untuk biaya-biaya administrasi dan juga komisi, dan bukannya murni perlindungan. Asuransi ini sering dipromosikan sebagai investasi plus perlindungan, tapi imbal hasil investasinya kalaupun ada, seringkali kalah jauh dibandingkan inflasi atau investasi mandiri. Saat krisis, setiap rupiah sangat berharga. Membayar premi asuransi mahal yang nilai proteksinya tidak sebanding dengan biayanya adalah pemborosan. Cash value yang terkumpul di asuransi juga seringkali sulit dicairkan dengan cepat. Kalian malah bisa kehilangan kesempatan untuk menyimpan uang itu di tempat yang lebih liquid dan menguntungkan. Pertimbangkan untuk mengganti asuransi mahal ini dengan asuransi jiwa berjangka atau term life yang preminya jauh lebih murah, tapi nilai proteksinya tetap relatif tinggi. Bedanya, asuransi berjangka tidak punya nilai investasi, tapi ini membuat kalian bisa mengalokasikan selisih uang premi itu ke investasi murni yang kalian kelola sendiri. Ini akan sangat menghasilkan cash flow bulanan kalian. Dan aset yang keenam adalah utang konsumtif dan juga cicilan pay later yang berlebihan. Utang konsumtif seperti cicilan barang elektronik, gadget terbaru, atau tumpukan tagihan pay later adalah salah satu aset terburuk yang harus segera kalian hilangkan. Utang ini tidak menghasilkan apa-apa, tapi punya bunga yang sangat mencekik. Saat krisis datang, utang inilah yang akan menjadi beban terberat bagi arus kas bulanan kalian. Tingginya bunga dan juga kewajiban pembayaran bulanan dari utang-utang ini menguras kemampuan kalian untuk menabung dan membangun dana darurat. Utang konsumtif membuat kalian jadi tidak lincah dan juga tidak fleksibel secara finansial. Bayangin aja, kalau kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan, maka tagihan-tagihan ini tidak akan mengganggu dan malah bisa membuat kalian bangkrut. Bayangkan aja kalau kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tagihan-tagihan itu kan tidak akan menunggu dan malah bisa bikin kalian bangkrut. Oleh karena itu, secara agresif, lunasilah hutang konsumtif kalian. Mulai aja dari yang bunganya paling tinggi. Jual saja aset yang kalian beli dengan utang itu kalau perlu, supaya kalian bisa melunasinya. Kebebasan dari hutang konsumtif adalah fondasi utama supaya bisa bertahan di saat krisis. Kemudian, jenis aset ketujuh adalah kepemilikan saham atau reksadana pada sektor yang sangat sensitif terhadap krisis. Meskipun investasi saham atau reksadana itu relatif bagus, tapi kita juga harus cermat mengamati sektornya. Ada sektor-sektor yang secara historis sangat sensitif terhadap perlambatan ekonomi atau krisis. Misalnya aja sektor wisata, properti retail non-esensial, atau industri yang sangat bergantung pada pinjaman bank atau sektor finansial tertentu. Di saat krisis, perusahaan-perusahaan di sektor ini akan mengalami penurunan pendapatan yang drastis sehingga harga sahamnya juga akan ambruk dan butuh waktu sangat lama untuk pulih. Memegang aset di sektor ini saat krisis berarti nilai aset kalian akan terdepresiasi parah dan sulit untuk diuangkan di saat kalian butuh dana. Jadi sekarang adalah saatnya
untuk rotasi portfolio kalian. Jual aset-aset di sektor yang sangat sensitif krisis dan pindahkan dananya ke sektor yang lebih defensif seperti kebutuhan pokok, makanan, minuman, kesehatan, atau energi. Tujuannya adalah untuk melindungi aset dan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan tinggi. Semoga ulasan ini bermanfaat ya. Silahkan komen di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.